Udah. Ya, jadi mata kuliah komunikasi data ya. Ya mungkin banyak yang berpikir bahwa komunikasi data ini terkait dengan hanya terkait pada jaringan internet saja. Ya memang mungkin banyak yang berpikir bahwa komunikasi data ini lebih ke jaringan gitu ya. Ya memang terkait dengan jaringan tapi lebih luas daripada membahas mengenai jaringan saja gitu, jaringan komputer misalnya. Jadi kalau komunikasi data itu ya kita membahas mengenai prinsip dasar komunikasi data, bagaimana mekanismenya, arsitektur protokol dari komunikasi data, apa saja media transmisi yang digunakan, bagaimana transmisi data itu, bagaimana data antarmuka komunikasi data, data link control, multiplexing, deteksi dan koreksi error, paket switching, frame relay, ATM dan WAN serta LAN gitu, jenis-jenis topologi jaringan. Ya, jadi itu ya untuk komunikasi data kita akan membahas bagaimana data itu dikirimkan, itu intinya. Nah, kemudian untuk perkuliahan ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan 8 itu akan saya bawakan ya. Setelah UTS nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Haripuddin gitu. Jadi silahkan ketua tingkatnya setelah UTS nanti ya menghubungi beliau untuk melanjutkan perkuliahan. Ya. Ya, Bu. Kemudian untuk metode perkuliahan ini kita dan juga ya saya juga bisa bertanya, adik-adik juga bisa memberi jawaban, teman-temannya juga bisa menjawab. Misalnya ada teman yang ingin menjawab pertanyaan dari teman lainnya. Ya, kemudian untuk tugas ya seperti biasa saya akan memberikan tugas mungkin hampir setiap minggu, nanti di upload di Syamoke. Tapi kemarin saya cek Syamoke belum semua kelas ada di laman saya, belum semuanya sinkron mata kuliahnya, sehingga nanti dicek secara berkala saja. Ya, kemudian untuk penilaian perkuliahan, jadi nanti nilai akhirnya adik-adik akan ditentukan berdasarkan kehadiran. Kehadiran ini tidak masuk dari bobot penilaian saya karena kehadiran itu sudah menjadi peraturan akademik bahwa 80% itu wajib hadir gitu. Kurang dari 80% adik-adik sudah tidak dapat mengikuti ujian akhir semester gitu. Jadi kehadiran ini memang wajib. Ya, kemudian keaktifan dan etika itu memiliki bobot 10%. Nanti akan ada kuis ya, 4 pertemuan itu akan saya berikan kuis. Tugas 25%, UTS 25%, dan ujian akhir semester 30%. Gitu. Nah, dari penilaian perkuliahan ini, bobot nilai akhir, ada yang ingin dinegosiasikan? Halo? Bu, apakah bisa bertanya, Ibu? Iya, silakan. Ibu, jadi apakah bisa ujian akhir semesternya diganti 30% diganti dengan tugas, Ibu? Jadi kayak tugas 30%, ujian akhir semester 25%.
kalau sepakat saya ya tinggal merubah, tinggal ya adik-adik sekalian nanti yang melaksanakan. Kalau semuanya setuju ya bisa. Bagaimana yang lain? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Iya, Bu. Setuju, Bu. Ya, jadi Setuju, Bu. 30% di tugasnya gitu ya. Jadi nanti kalau ada tugas yang tidak masuk itu sangat berpengaruh pada 30% nilai akhirnya adik-adik. Sudah sepakat? Sepakat, Bu. Ya, oke. Oke, nanti saya ubah ya. Ini dulu. Saya di sini. Oke, kalau sudah sepakat, ya jadi diingat baik-baik, nanti juga saya bagikan PowerPoint-nya, bahwa 30% tugas, 25% UTS dan UAS, 10% dan 20%-nya dari keaktifan etika dan kuis. Gitu. Ya, jadi etika ini dinilai, keaktifan itu dinilai dari ya bertanya, bisa menjawab pertanyaan, dengan tugas yang masuk semua. Nah, kalau etika sendiri ya tidak terlambat mengikuti perkuliahan. Nanti kita lagi kuliah begini, ada yang baru join, kemudian misalnya dalam menghubungi dosen, jadi itu masuk dalam penilaian semua ya. Ya, kemudian untuk peraturan perkuliahan, ini untuk ya peraturan perkuliahan, kalau terlambat 15 menit ya mungkin saya tidak mengallow lagi untuk join di Google Meet-nya. Kalau saya yang tidak ada kabar 30 menit ya mungkin insya Allah kita akan mengganti di hari lain, tapi pasti saya akan beritahu dulu sebelumnya. Sedangkan syarat mengikuti ujian ya, ini 80% kehadiran, izin sakit itu harus melalui penyampaian ke ketua tingkat atau dosen. Kemudian tidak ada tugas tambahan untuk perbaikan nilai setelah ujian akhir semester. Jadi nanti kalau ada tugasnya yang tidak masuk, saya tidak menerima lagi tugas yang terlambat gitu. Jadi silakan mengumpulkan tugas di waktu deadline-nya gitu. Jadi kalau nanti sudah keluar nilai akhirnya, apalagi tidak ada lagi pengumpulan tugas susulan gitu, tidak ada lagi alasan bahwa tugasnya baru mau di-upload, baru mau dikirim karena ini karena itu, ya saya tidak terima itu lagi. Jadi silakan upload tugasnya sesuai dengan deadline waktu yang ditentukan. Ya, kemudian ya untuk data diri sudah tahu ya semua. Ya, saya biasa dipanggil Ibu Sinta. Ya, lahir di Ujung Pandang 30 tahun yang lalu. Ya bisa menghubungi kontak WA jika ada yang yang penting ya mengenai terkait perkuliahan ataupun ya materi perkuliahan kita, atau bisa nanti dibuatkan grup atau nanti grup PIK-nya saja yang diubah nama grupnya. Ya, kemudian untuk riwayat pendidikan ya sudah tahu ya semua, sudah perkenalan sebelumnya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Aman, Bu, aman, Bu. Oh ya, oke. Satu lagi peraturan perkuliahannya itu wajib mengaktifkan kamera ya. Karena adik-adik kuliah online sehingga ya kehadirannya itu dinilai dari kamera yang aktif dan ada mahasiswanya di situ. Kemudian dalam mengikuti perkuliahan ya harus tetap sopan dan rapi ya, tidak pakai kaos atau
ya tetap rapi sesuai dengan sesuai dengan ketika kita kuliah di kelas gitu. Jangan habis lari-lari atau habis main bola terus masuk kuliah ya seperti tidak siap. Bahwa the term telecommunications means itu berarti bahwa komunikasi dalam pada suatu jarak gitu. Jadi komunikasi itu disebutkan komunikasi data itu karena adanya jarak gitu. Kata data ini mengacu pada informasi yang dalam bentuk apa saja ya, baik itu gambar, suara, teks, video gitu. Jadi data ini mengacu pada informasi ya yang berbentuk ya apa saja ya, itu bentuk-bentuknya baik gambar, video, suara, teks ya. Kemudian yang mana dibuat yang disetujui oleh kedua belah pihak dari si pengirim dan penerima data untuk saling bertukar data gitu ya. Jadi kata data ini mengacu pada informasi dalam bentuk apapun di mana pengiriman dan penerimaan data ini disetujui atau dilakukan oleh pengirim data atau yang membuat data itu, kemudian diterima oleh si penerima atau yang akan menggunakan data tersebut gitu. Jadi data komunikasi atau data communications are the exchange of data between two devices gitu. Jadi komunikasi data itu berarti bahwa pertukaran data di antara dua perangkat between two devices atau lebih melalui beberapa media transmisi ya, via some form of transmission medium such as a wire cable gitu. Jadi komunikasi data itu berarti bahwa pertukaran data di antara dua perangkat atau lebih misalnya melalui beberapa media transmisi seperti wire cable atau ya tanpa kabel misalnya, atau ya wire cable atau wireless juga. Jadi banyak jenis-jenis media transmisi nanti yang akan kita bahas gitu ya. Jadi pertukaran data itu berarti bahwa poinnya yang pertama adalah terjadi pertukaran data gitu. Jadi data komunikasi atau komunikasi data itu adalah pertukaran data ya. Kemudian poin yang kedua adalah terjadi di antara dua perangkat atau lebih gitu. Nah, poin yang ketiga yaitu melalui media transmisi gitu. Jadi ya itu mengenai komunikasi data. Ya, kemudian ini sudah. Nah, ini adalah komponen dari suatu sistem komunikasi data. Ya, jadi pada komunikasi data itu ada sender atau pengirim ya, seperti pengertiannya tadi. Ya, jadi ada sender yang bertugas untuk mengirim atau di mana data itu berasal atau yang membuat data itu. Kemudian ada receiver atau penerima yang menggunakan data, using the data. Kemudian ada medium itu media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan data. Kemudian ada massage, itu adalah data itu sendiri, pesannya yang dikirimkan gitu ya. Jadi ya kalau ya contohnya itu ya sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita semua ya, setiap harinya. Jadi untuk mengakses internet itu adalah
data yang kita butuhkan gitu, data yang kita akses dari suatu sender atau pengirim atau dari server gitu. Ya, jadi ini adalah bentuk dari sistem komunikasi data. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada sistem komunikasi data. Ya, ada pengirim, penerima, ada media transmisi, dan ada message-nya atau pesan atau data yang dikirimkan. Kemudian di sini ada protokol. Ya, protokol ini berarti protokol itu berisi rule. Ada rule 1, rule 2, rule 3. Nah, protokol di sini yang dimaksud adalah aturan berlapis yang dilalui oleh data ketika data itu dikirimkan hingga data itu diterima di sisi penerima. Gitu ya. Jadi nanti akan ini ada pertemuan sendirinya untuk membahas mengenai apa itu protokol atau lebih tepatnya arsitektur protokol. Jadi protokol itu adalah aturan berlapis yang dilalui oleh data ketika data itu akan dikirimkan dari sisi pengirim atau sender menuju sisi penerima atau receiver-nya. Ya, jadi data yang dikirimkan itu tidak serta-merta langsung dikirimkan begitu saja, tapi melalui beberapa proses atau beberapa lapisan tertentu yang mengatur data tersebut sehingga data itu bisa dikirimkan dan diterima oleh receiver. Gitu. Itu yang dimaksud dengan protokol dari komunikasi data. Ya, jadi model komunikasi datanya ini ada yang berupa source, yaitu sumber dari data tersebut yang menghasilkan data yang akan dikirimkan. Kemudian transmitter ini alat pengirimnya yang mengubah data menjadi sinyal yang bisa dikirimkan. Ya, jadi data yang dikirimkan itu berupa sinyal. Kemudian transmission system atau sistem transmisinya, yaitu sistem yang menyalurkan atau mengirimkan data. Receiver adalah alat penerimanya, perangkat penerimanya, yang mengubah sinyal yang dikirimkan tadi, diubah kembali menjadi data untuk ditampilkan. Sedangkan destination itu adalah tujuannya, yang mengambil data masuk menuju ke pengguna data yang akan menampilkan data yang dikirimkan. Ya, jadi ini ya model komunikasi data. Ada source, sumbernya, sumber dari data yang akan dikirimkan. Kemudian ada transmitter, perangkat yang berfungsi untuk mengubah data menjadi sinyal karena data itu dikirimkan dalam bentuk sinyal. Itu sehingga ada perangkat berupa transmitter yang berfungsi untuk mengubah data tersebut menjadi sinyal. Ya, kemudian ada transmission sistemnya melalui media transmisi. Kemudian di sisi penerima atau destination sistemnya itu ada receiver, perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal menjadi data, kemudian diterima oleh perangkat penerima. Misalnya di sini contohnya server gitu ya. Jadi kalau kita adik-adik menginputkan data misalnya pada sistem informasi akademik, ya jadi yang menjadi sumbernya atau source-nya yaitu perangkat komputernya atau laptopnya adik-adik. Kemudian ada perangkat di dalamnya berupa modem yang mengubah data menjadi sinyal, kemudian melalui public telephone network, misalnya melalui media transmisinya, jaringan transmisinya ini dikirimkan. Nah, di sisi penerima, di servernya nanti UNM, misalnya itu oleh modem diubah kembali menjadi data. Sinyal yang dikirimkan itu diubah kembali menjadi data.
kemudian disimpan di servernya, gitu. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kenapa tidak ada yang jawab? Tidak ada, Bu. Halo. Saya kira suara saya nggak kedengaran. Kedengaran juga. Ya, kalau ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Oke, untuk Aldi Jaya. Halo Aldi. Halo. Ya. Aldi Jaya, apa yang bisa dipahami tadi mengenai apa itu komunikasi data? Halo Aldi. Kenapa baru bangun tidur? Nah, Bu. Gimana? Aldi, halo Aldi. Ya. Kalau nggak bisa jawab, saya anggap nggak hadir ya. Kenapa kepalanya saja yang kelihatan ini, rambutnya? Aldi, bisa? Nah, Oke, Aldi. Nggak bisa jawab? Ya, oke. Aidil. ya, Bu. Ya, Aidil Febriansyah. Ya. Apa yang bisa kita pahami mengenai komunikasi data? Komunikasi data, sepemahamanku itu Yang seperti saya jelaskan tadi. Iya. Seperti perpindahan data dari satu device, satu perangkat ke perangkat lain melalui transmitter, lalu melewati apa lah itu namanya, kayak kabel-kabelnya. Lupa istilahnya, Bu, tapi transmitter baru ke kabelnya, baru ke receiver, baru ke device-nya yang penerima. Ya, oke. Bagus ya. Ya. Aidil, ya terima kasih Aidil. Selanjutnya Rafli Syamsuddin. Mana Rafli? Ya, Bu. Ya, Rafli Syamsuddin, apa tadi yang bisa dipahami berdasarkan penjelasan saya mengenai apa itu komunikasi data? Yang saya pahami tadi, Bu, dengan proses pengertian komunikasi data, itu proses pengiriman dan penerimaan data. Dari mana ke mana? Data ya. Gimana?
proses pengiriman data dan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi. Ya, diperhatikan tadi penjelasan saya. Iya, Bu. Ya, jadi ya yang lain ya diperhatikan ya, karena ya yang saya jelaskan ini itu terkait materi perkuliahan kita. Ya, adik-adik yang mau belajar itu berarti bahwa ya adik-adik yang membutuhkan ilmu tersebut gitu ya. Ibu. Karena ya ilmu yang adik-adik pelajari itu bukan manfaatnya untuk saya ya, untuk adik-adik sendiri gitu. Jadi ya manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga memang manfaatnya bisa dirasakan oleh masing-masing mahasiswa. Ya. Kemudian satu lagi Muhammad Isdar. Mana Isdar? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Isdar. Gimana tadi apa yang bisa dipahami mengenai komunikasi data? Kenapa ini rata-rata rambutnya saja yang kasih kelihatan di kamera? Cuman komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan. Ya, oke. Ya, bagus ya. Kenapa ini rambutnya saja yang kelihatan, Isdar? Mana mukanya? Sambil pakai kutang ya kuliahnya. Silau, Bu, di sini. Silau, ada apa? Lampu sorot di depannya. Matahari langsung mengarah ke sini. Ya, coba cari posisi lain. Ya, oke, lanjut ya. Jadi, itu tadi mengenai komunikasi data. Ya, jadi komunikasi data itu adalah pertukaran data. Jadi, pertukaran data di antara dua perangkat atau lebih dari pengirim ke penerima melalui media transmisi, gitu ya, melalui media transmisi. Ya, misalnya seperti kabel ataupun wireless yang tanpa kabel. Jadi ada 3 poin, ada datanya, ada pertukaran data antar perangkat, ada pengirim dan penerima, kemudian melalui media transmisi. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Kemudian ada yang disebut dengan simplex, half duplex, dan full duplex. Kalau yang simplex ini adalah pengiriman data itu satu arah, ya gitu ya. Jadi arahnya hanya datanya itu hanya dikirimkan oleh si pengirim, dan penerima itu bertugas untuk menerima saja, tidak untuk mengirimkan data gitu ya. Jadi aliran data simplex ini misalnya seperti siaran radio,
siaran televisi gitu ya. Jadi televisi, radio itu sumber datanya dari stasiun radio atau stasiun televisi, sedangkan perangkat televisi itu hanya menerima data yang dikirimkan, tidak untuk mengirimkan data juga. Jadi si penerimanya ini hanya dapat menerima data. Jadi komunikasi datanya itu hanya satu arah. Sedangkan yang half duplex ini adalah aliran data di mana ada sisi pengirim bertugas untuk mengirimkan data, sisi penerima juga dapat menerima data dan juga dapat mengirimkan data namun pada waktu yang berbeda atau tidak bersamaan gitu ya. Jadi contohnya itu misalnya walkie-talkie misalnya. Jadi walkie-talkie ketika seorang itu mengirimkan suaranya, mengirimkan data berupa suara, si penerima itu menerima terlebih dahulu suara tersebut, nanti selesai si pengirim mengirimkan data, baru si penerima dapat mengirimkan juga data gitu ya. Jadi di waktu yang bersamaan gitu. Berbeda dengan full duplex. Jadi kalau full duplex itu pengiriman data di waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi dapat mengirimkan data pada waktu yang bersamaan. Misalnya misalnya telepon ya. Ketika pengirim atau sender mengirimkan data, penerima juga di waktu yang sama dapat mengirimkan data gitu. Kalau misalnya kita menelpon, si penelpon dan penerima telepon juga dapat bersama-sama mengirimkan data gitu, atau bisa bersama-sama berbicara. Itu contoh dari yang full duplex. Berbeda dengan yang half duplex tadi, penerima juga bisa mengirimkan data namun dengan waktu yang berbeda setelah si penerima sudah menerima datanya. Ya, bisa dipahami ini mengenai jenis-jenis aliran data? Bisa, Ibu? Ya, oke. Kemudian, ya, karena data komunikasi ini erat kaitannya dengan jaringan, ya, jadi jaringan komputer itu merupakan bagian dari komunikasi data. Namun komunikasi data itu tidak hanya terbatas pada jaringan komputer, tetapi lebih luas dari itu. Jadi karena terkait dengan komunikasi data, kita akan membahas mengenai jaringan. Jadi jaringan atau network itu, network is a set of devices gitu. Jadi sebuah jaringan itu adalah sekumpulan perangkat gitu ya. Ya, disebut jaringan karena dia berupa sekumpulan perangkat gitu. Yang biasanya disebut dengan node. Nodes itu ya sekumpulan node ya, sekumpulan titik gitu ya. Jadi sama seperti jaringan itu sekumpulan perangkat yang dapat saling berkomunikasi itu menggunakan suatu link atau media tertentu. Nah, node ini atau jaringan ini dapat berupa sebuah komputer, printer, atau beberapa perangkat yang dapat mengirimkan dan atau menerima data gitu oleh nodes dalam suatu jaringan gitu. Jadi jaringan ini berupa sekumpulan perangkat gitu. Nah, sekumpulan perangkatnya itu berupa apa? Ya, dapat berupa komputer, printer, atau perangkat apapun yang dapat mengirimkan dan atau menerima data ya, handphone, atau perangkat berupa remote pun itu juga dapat mengirimkan data ke televisi, ke AC gitu ya. Jadi datanya itu misalnya dari perangkat Bluetooth-nya misalnya, atau infrarednya gitu. Jadi ya berbagai jenis perangkat ya yang saling berkomunikasi melalui media transmisi.
Ya, itu ya. Jadi a link itu atau medianya itu dapat berupa kabel, udara, fiber optik atau media yang dapat mengirimkan sinyal yang membawa informasi. Gitu ya. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan perangkat yang dapat berupa komputer, printer, atau perangkat lainnya yang dapat mengirimkan atau menerima data gitu ya melalui media transmisi atau suatu link yang dapat berupa kabel, udara, kabel fiber optik ya atau media transmisi lainnya yang dapat mengirimkan sinyal yang membawa informasi. Ya, bisa dipahami mengenai jaringan ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Iya, Bu. Nanti tugasnya ini merangkum ya materi hari ini. Merangkumnya ya berdasarkan apa yang saya jelaskan. Saya tidak berikan dulu PPT-nya. Nanti setelah tugasnya dikirimkan baru saya share di Syam Oke dan grup kelasnya ya. Jadi saya mau lihat siapa yang betul-betul memperhatikan. Ya, kemudian ada pun network kriteria atau karakteristik dari jaringan, yaitu yang pertama, jaringan itu bersifat scalability. Jadi ada skalanya ya. Ada jangkauannya gitu. Ya, jadi jaringan itu ada jangkauannya. Kalau misalnya jaringan lokal ya jangkauannya itu seputar jaringan lokal itu saja gitu ya. Kalau WAN itu namanya local area network. Kalau misalnya MAN atau metropolitan area network itu bisa antar gedung misalnya, tidak pada lokal misalnya di ruangan ini saja. Sedangkan WAN atau World Area Network itu lebih global, lebih besar lagi skalanya gitu. Kemudian yang kedua, jaringan itu bersifat resource sharing, ya dapat berbagi sumber daya. Nah, kalau ada komputer yang terhubung dalam satu jaringan dan ada misalnya perangkat misalnya printer, itu dapat digunakan bersama-sama gitu ya. Jadi tidak perlu misalnya ada 10 komputer, tidak perlu 10 komputer ini punya 10 printer untuk ngeprint misalnya. Ya cukup ada satu printer. Printer ini sudah dapat digunakan untuk mencetak data dari yang dikirimkan dari 10 komputer tersebut gitu ya. Jadi dapat perangkat yang terhubung ke jaringan itu dapat berbagi sumber daya. Kemudian sifat yang ketiga adalah connectivity, yaitu mudah terhubung dan dihubungkan gitu ya. Jadi ya beberapa perangkat jaringan itu mudah terhubung, kita dapat menghubungkan satu dengan yang lainnya, misalnya dengan kabel atau instalasi wireless, fiber optik dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat bersifat reliability atau keandalan, dapat diandalkan ya dalam mengirimkan data. Ya, data yang dikirimkan itu ya insya Allah sesuai dengan apa yang dikirimkan. Data yang diterima itu sesuai dengan data yang dikirimkan selama jaringan komunikasi datanya itu tidak ada masalah ketika pengirimannya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, siapa tuh yang angkat tangan? Alif? Ibu, Ada pertanyaan?
Itu Bu yang tentang simplex, deltex atau sama fulltext. Yang proses Apa yang pengiriman mau data. ditanyakan? Kalau misalnya Bu, untuk handphone termasuk di mana Bu itu yang full text atau deltext atau simplex Bu, karena bisa mengirim Kalau apa ini? Tadi saya enggak dengar. Bu, itu Bu handphone Oh ya. termasuk di mana Bu itu yang tadi disebutkan Bu, yang simplex, yang kan simplex Bu mengirimkannya saja Bu, tidak menerima lagi. Sama deltext bisa mengirim Half duplex. ya Bu itu Bu, sama Half duplex tadi gimana? Half duplex? half duplex Bu yang bisa mengirim data dan dikirimkan data Bu, Tapi tidak bisa bersamaan Bu. ya, kemudian yang full duplex Bisa berbagi data sih Bu, yang bisa mengirim data dan menerima data dan bisa juga bersamaan Bu. ya, jadi telepon masuk yang mana? Itu ya Bu, karena bisa berbagi data Bu dan bisa juga bersamaan Bu. Terus Berarti full text, apa? full tadi Bu, full text. Iya, berarti sudah terjawab. Ya, betul ya. Jadi telepon, komunikasi melalui perangkat telepon itu atau video call itu termasuk dalam jenis aliran data yang full duplex. Ya Bu, makasih Bu. Ya, oke, bisa dipahami. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau mengenai jaringan tadi, apa itu jaringan? Siapa ya? Yang perempuannya lagi Isratul Andi ya, itu A-nya. Isratul Khairia. Jadi jaringan data komputer adalah perangkat yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Ya, oke, baik, bagus ya. Jadi ya itu tadi Isratul ya. Ada pertukaran data ya. Yang lain ada yang mau ditambahkan? Fitri Ramadhani. Apa itu jaringan network tadi? Jaringan yaitu atau network yaitu dapat mengirimkan data dari beberapa perangkat. Sudah? Ya Bu, mohon maaf karena tidak terdengar semua suara tadi Ibu. Yang lain gimana? Tidak terdengar juga suara saya? Halo, tadi penjelasannya jelas suara saya atau enggak jelas juga di perangkatnya kalian? Ya, oke, jelas ya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Ya, jaringan itu adalah
seperangkat atau sekumpulan perangkat gitu ya yang saling berkomunikasi, dapat mengirimkan ya ataupun menerima data, kemudian melalui media transmisi yang dapat berupa kabel, udara, fiber optik atau media transmisi lainnya yang dapat membawa sinyal yang berisi informasi. Ya. Iin, ada Iin, Az-Zahra. Iya, Bu. Ya, apa itu jaringan? Jaringan setangkap saya tadi adalah sekumpulan perangkat yang bisa menghubungkan perangkat. Apa tujuannya? Contohnya dia seperti misalnya ada satu printer, dia bisa mengakses 5 komputer atau laptop. Ya, tujuan adanya jaringan Yaitu untuk sebagai penghubung perangkat. Ya, mengirim dan menerima data. Ya. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Ya, untuk pengantar mengenai komunikasi data saya cukupkan ya mengenai pengantar komunikasi data hari ini, pengertian komunikasi data dan komponen-komponennya serta jaringan. Nanti adik-adik tugasnya membuat rangkuman mengenai pertemuan hari ini, materi hari ini berdasarkan apa yang saya jelaskan ya, bukan dari Google gitu. Ya, kalau mau cari referensi boleh, tapi kalau penjelasan yang di luar dari apa yang saya jelaskan, pasti nanti saya bisa nilai apakah ini berdasarkan pemahaman adik-adik atau ya memang cari materi yang lain atau karena adik-adik tidak memperhatikan ya. Ya, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Silakan nanti dikerjakan tugasnya. Ketua tingkatnya nanti tolong ingatkan saya kalau belum ada form pengumpulan tugasnya di Syam Oke-nya gitu. Ya, saya harapkan pekan depan lebih baik lagi, semua memperhatikan agar ilmu yang diberikan itu bisa bermanfaat bagi masing-masing mahasiswa. Ya, oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.